A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca tafsir ayat-ayat di juz 30. Kita telah sampai di ayat yang ke-6 ya, dari surah Al-Adiyat. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan sifat-sifat dari hewan tunggangan, baik itu kuda maupun onta. Kuda yang dipakai untuk berperang, onta yang dipakai untuk berhaji. Maka di ayat yang ke-6 ini adalah jawaban dari sumpah-sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lirabbihi lakanud." Innal insan lirabbihi lakanud. Berkata Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam tafsir beliau, wal insanu hahuna al-kafir. Yang dimaksud dengan manusia, khitab manusia pada ayat ini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ad-Dhahhak nazalat fil Walid ibn al-Mughirah. Ad-Dhahhak berkata bahwa ayat ini diturunkan kepada Al-Walid ibn al-Mughirah. Wa qala Muqatil, berkata Muqatil, nazalat fi Qurt ibn Abdullah ibn Amr ibn Naufal al-Qurashi. Bahwa ayat ini diturunkan kepada Al-Qurt ibn Abdullah ibn Amr ibn Naufal al-Qurashi. Adapun makna dari al-kanud, kata Imam Ibnul Jauzi, salah satu aqwal. Ada 3 pendapat mengenai makna dari al-kanud. Ahaduha, yang pertama, annahu alladhi ya'kulu wahdah wa yamna'u rifdah wa yadribu 'abdah, rawahu Abu Umamah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang dimaksud dengan kanud ya, innal insan li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya mereka benar-benar kanud. Benar-benar kanud. Pendapat pertama ya mengenai kanud, dia adalah orang yang makan sendirian, menolak untuk memberikan bantuan kepada yang memerlukan, dan memukul hambanya. Itulah yang dimaksud dengan al-kanud. Ini diriwayatkan oleh Abu Umamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasani, yang kedua, annahul kafur. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Qatadah wa Dhahhak. Bahwa yang dimaksud dengan kanud, dia adalah orang yang sangat kufur, tidak pandai bersyukur. Itulah yang dimaksud dengan kanud. Berarti innal insan li rabbih lakanud, ya, sesungguhnya
manusia benar-benar kufur, benar-benar tidak pandai bersyukur kepada Tuhannya. Nah, begitu. Kemudian as-salis, yang ketiga, yang dimaksud dengan kanut, lawamun li rabbih ya'uddul musibat wa yansan ni'am. Bahwa yang dimaksud dengan kanut adalah orang yang seling mencela Tuhannya, menghitung-hitung musibah yang menimpanya, dan sedangkan dia melupakan segala nikmat. Dan ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Basri. Ibnu Qutaibah menambahkan, wal ardul kanut allati la tumbitu syai'an. Yang dimaksud dengan al ardul kanut, ya, bumi yang kanut, yaitu tidak menumbuhkan sesuatu apapun. Nah, kemudian, ya, apa hubungan sumpah-sumpah yang Allah Subhanahu wa taala telah utarakan di ayat 1 sampai 5 dengan ayat yang ke-6 ini? Innal insana li rabbih lakanut. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan sifat-sifat dari tunggangan. Wal 'adiyati dhabaha, demi yang berlari kencang dengan terengah-engah. Fal muriyati qadaha, demi yang mengeluarkan api, yang mencetuskan api dengan pukulan kakinya. Fal mughirati subha, demi yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa asarna bihi naqa'a, demi yang menerbangkan debu. Fa wasatna bihi jam'a, demi yang memporak-porandakan, menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbih lakanut. Inilah jawab dari sumpah-sumpah yang Allah Subhanahu wa taala utarakan di ayat 1 sampai 5. Apa hubungannya sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan innal insana li rabbih lakanut? Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya benar-benar kanut, benar-benar ingkar. Para ulama mengatakan bahwa Allah menginginkan agar manusia memperhatikan keadaan kuda yang mereka miliki. Ya. Kuda kalau diberi dia kenikmatan oleh si pemiliknya, maka dia benar-benar akan berterima kasih kepada pemiliknya. Walaupun kenikmatan itu sedikit. Jika kuda itu dirawat, dibuatkan kandang sendiri, diberikan makan, maka kuda itu akan patuh dan ikut pergi kemana saja yang diinginkan oleh pemiliknya, oleh yang merawatnya. Bahkan dia rela bertempur, masuk ke tengah-tengah pasukan musuh, demi untuk memenuhi keinginan dari tuannya, pemiliknya, untuk mengantarkannya kepada kemenangan. Nah, berbeda halnya dengan manusia, ya. Jadi manusia disuruh untuk merenungkan ini. Kalau manusia yang bahkan diberi berbagai macam kenikmatan, mereka tetap tidak mau bersyukur, bahkan kufur terhadap Rabb-nya yang memberikannya kenikmatan itu. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, mengomentari ayat ini, huwal kufur alladhi ya'uddul masaib wa yansa ni'ama rabbih. Bahwa yang dimaksud dengan kanut, dia adalah yang banyak menghitung-hitung, mengingat-ingat musibah, namun melupakan kenikmatan dan anugerah Rabb-nya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Ibnu Jauzi tadi. Begitu juga Al-Fudail bin Iyad berkata, al-kanut allazi ansathul khoslah al-wahidah minal
isaati al-khisal al-katsirah min al-ihsan. Wasyakur allazi ansathu al-khaslah al-wahidah min al-ihsan al-khisal al-katsirah min al-isaah. Bahwa kanut adalah orang yang satu sikap buruk saja maka telah menjadikan melupakan kebaikan yang banyak. Dan syakur yang pandai bersyukur adalah yang satu kebaikan membuatnya lupa dengan banyaknya keburukan, kebalikannya ya. Jadi kanut itu kebalikan dari syakur. Maka orang yang seperti ini, yang kanut ini ya, tidak pandai bersyukur, banyak menghitung musibah, melupakan banyak nikmat. Orang seperti ini pekerjaannya di dunia selalu mengeluh. Misalnya ya, ketika ia sakit seminggu saja, maka ia pun selalu mengeluh. Ia lupa bahwa selama ini berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya, ia telah diberi kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia melupakan itu. Ya. Sebagaimana juga seorang yang diberikan kesulitan ekonomi misalnya setahun, lantas ia selalu mengeluh. Dia lupa padahal selama bertahun-tahun lamanya Allah selalu memberikan kepadanya kelapangan ekonomi. Ya. Dalam sebagian pendapat disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam sakit selama 7 tahun. Ya, jadi Nabi Ayub sakit selama 7 tahun. Bahkan begitu parahnya sampai keluar ulat dari daging beliau. Kan tetapi beliau bersabar, dan ketika ada orang yang mengatakan kepadanya, mintalah kesembuhan kepada Allah. Maka Nabi Ayub alaihissalam berkata, aqamtu fin na'imi sab'ina sana wa uqimu fil bala'i sab'a sinin wa hina idzin as'aluhu qala anni masyan yadur wa anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayub ketika telah ditimpa 7 tahun penyakitnya, bahkan keluar dari kulit beliau ulat ya, beliau berkata, aku telah berada dalam kenikmatan dari Allah selama 70 tahun dan sekarang aku berada dalam ujian penyakit selama 7 tahun. Maka sekarang aku mohon kepada Allah SWT, ya Allah, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Nah, itulah dia tafsiran dari ayat yang ke-6 dari surat Al-Adiyat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.